kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu Tuhan yang begitu indah bagi kami semua Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami semua hadir Tuhan dengan kerinduan kami yang dalam Tuhan untuk merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mau bekerja pada hari ini.
kita katakan, keluarkan isi hati kita lewat lagu ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Selama kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Kami percaya, bentuklah hati kami, bentuklah hidup kami Tuhan. Kami percayakan semuanya Tuhan. Kami percayakan semuanya Tuhan. Kau pakai kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Curahan kasih Tuhan hari ini. Lepaskan segala kerinduan kita. Terima kasih Bapa. Rasakan, keluarkan segala kerinduan kita. Oh ya Rabasya Ralamaya, oh ya Rabasya Ralamaya, apapun kerinduan kita nyatakan, serahkan, lepaskan semua. Oh ya Rabba
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba Shikara Laba ya Laba ya Laba. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Oh ya Rabba Shikara Laba ya Laba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau mau menjanji Kau Tuhan terus lepaskan segala keringat. Oh ya Rabba Shikara Laba ya Laba. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Amin Yesus. Katakan sekali lagi, ku sanjung Tuhan. Ku sanjung, angkat kedua tangan kita. Kita sanjung Imam besar kita. Ya Rabba Syarabaya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Katakan sekali lagi, ku sanjung Tuhan Kau di tempat yang tinggi Tuhan. Amin. Ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang, angkat tangan kita, menyembahmu, Yesus. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan untuk memenuhi rumah, khususnya di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami mengucap syukur untuk semua cuaca yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan
dengan hati yang bersyukur. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan, telah Kau berikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya seberat apapun beban yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan, Engkau telah gantikan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, selalu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita telah Kau berikan bagi kami semua pada hari ini Tuhan, dan kami telah menerimanya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Kita percaya hari ini adalah hari yang terbaik. Kita percaya Tuhan kita selalu luar biasa. Kita tos kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Haleluya. Kita bertemu di dalam Tuhan dengan penuh kasih biasa. Amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mana? Amin. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, mari bersuka cita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Sekali katakan terkawal lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu, mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bersuka cita dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya kiri kanan kita selalu ada siapa? Ada Tuhan pastinya. Haleluya. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu Tuhan ada di hati dan di kiri kanan kami Tuhan. Terima kasih. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam
Ya, kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, kita mengucap syukur. Kita buka hati kita kembali. Kita mau lebih lagi menerima berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam segala perkara apapun. Tanpa firman Tuhan, tanpa tuntunan dari firman Tuhan, kita tidak bisa melewatinya. Tapi berkat firman Tuhan, Tuhan menuntun kita dan mengarahkan kita lewat firman-Nya yang terbaik, sehingga kita selalu mempunyai kekuatan yang baru dalam setiap menghadapi segala perkara apapun. Kita bisa melewatinya. Mari kita satu dalam doa. Kita buka hati kita kembali. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami bersatu hati di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang akan kami terima Tuhan, yaitu lewat firman-Mu Tuhan yang akan Kau taburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang akan Kau taburkan tidak akan pernah Tuhan sia-sia Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah sumber segala kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya melalui terang-Mu yang melekat dalam kehidupan kami, kami percaya banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati Bapak Gembala kami yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Pakai terus Bapak Gembala kami Tuhan, apapun yang diperkatakan ya Tuhan, firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami percaya semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya.
sebelum memasuki firman-Mu ya Tuhan, hadapan hamba-Mu ya Tuhan, ada anak-anak-Mu yang akan mengikuti pelajaran sekolah minggu pada siang hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan anak-anak ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini Kau pakai untuk kemuliaan nama Engkau. Kau mempunyai rencana yang luar biasa bagi anak-anak ini ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi keluarganya, orang tuanya ya Tuhan, pendidikannya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Engkau urapi, Engkau jamah, sehingga mereka mengajarkan tentang kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, Yesus. Yesus, oh berseru. Yesus, Yesus, memanggil namamu. Karena pilihanmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Benar ya Tuhan, Kau adalah Yesus, adalah Bapa kami ya Tuhan, Bapa kami semua ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami di saat kami lemah, di saat kami putus asa. Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami masih dapat berdiri di hadapan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Allahku. Pakai kami ya Tuhan, utus kami ya Bapa, untuk menjadi kemuliaan nama Engkau. Dimanapun Engkau tempatkan kami akan menjadi saluran berkat untuk semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Juni, sudah bulan ke-6 saudara. Ya, waktu tidak terasa ya, suka duka kita lalui di tahun 2025. Ya, memang kita ada beberapa kabar dari baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang informasinya agak kurang mengenakan, tetapi kita sebagai orang percaya, kita percaya mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita. Yang penting kita terus usaha saudara, ya, usaha. Kita minta kekuatan kepada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang kemarin kita sudah merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai Tuhan Yesus yang memang sudah terbukti ya bahwa Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut saudara. Ya, jadi kita tidak usah ragu-ragu lagi ya. Kita harus pegang terus keimanan kita, yaitu Yesus Kristus ya. Dan kemarin ya tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak naik, ya berkat itu hanya untuk bangsa Israel saudara. Bagi nama Tuhan, Yesus naik ke surga saudara, sehingga apa? Dia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus ya, nanti yang kita akan rayakan ya di Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Itu jadi pada saat ini kalau seandainya kita lihat sejarahnya bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu tentang pencurahan Roh Kudus. Dan tentang pencurahan Roh Kudus artinya apa saudara? Artinya mereka murid-murid Tuhan Yesus ingin adanya suatu yang namanya perbaikan, pemulihan. Ya, karena memang pada saat di situ ya, pada saat zaman itu saudara, bangsa Israel penuh tekanan ya,
Dia merasakan ada sosok, ada pahlawan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang dia berharap Yesus Kristus itu untuk menjadi raja di dunia. Tetapi raja ya di surga, sedangkan mereka berpikir Yesus menjadi raja di dunia, saudara. Jadi ini bertentangan. Sehingga pada saat Yesus mati di kayu salib, murid-murid Tuhan Yesus itu banyak sekali yang kecewa. Ya. Kalau seandainya dekat dengan nanti apabila Yesus sudah jadi raja, ya mungkin murid-muridnya akan kecipratan. Ya mungkin jadi menteri atau apa, saudara. Tetapi di sini, saudara, Allah Bapa itu merencanakan lain, saudara, ya, sehingga ya memang pada saat Yesus mati, murid-muridnya langsung putus asa. Ya, nah disitulah Yesus menampakkan diri, dan pada akhirnya kemarin kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kembali kepada murid-muridnya. Dan pada saat di sini mereka akan menunggu-nunggu, saudara, tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini, saudara, yaitu apa? Mereka meminta itu pemulihan terjadi di bangsa Israel, khususnya di murid-muridnya, saudara. Ya, nah inilah pemulihan supaya apa? Supaya mereka diberikan suatu keadaan yang semula, saudara. Ya, mereka meminta kekuatan kepada Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu saya mengambil tema, saudara, pada saat ini, saudara, yaitu pemulihan melalui kuasa Roh Tuhan. Ya, pemulihan melalui kuasa Roh Tuhan. Ibarat begini, Bapak Ibu. Ibarat kalau seandainya kita sakit, orang sakit itu pasti ingin yang namanya sembuh. Di dalam proses sembuh ini, saudara, ada beberapa alternatif. Ada yang ke dokter, ada yang ke tabib atau ke orang lain, orang pintar, saudara, ya. Jadi memang banyak cara. Ambil contoh, misalnya ke dokter. Di dalam ke dokter pun, saudara, akan diberikan obat. Obatnya pun ada yang mahal, ada yang murah, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara, murid-murid ini, dia sungguh luar biasa. Dia minta pemulihan yang untuk bangsa Israel, saudara. Untuk apa, saudara? Melalui kuasa dari Roh Tuhan. Karena memang firman Tuhan mengatakan, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu mereka menunggu, saudara, menunggu pencurahan Roh Kudus. Mereka percaya bahwa Roh Tuhan itu akan menjadi bisa memulihkan keadaan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dalam untuk pemulihan yang saat ini kita rasakan, yang kita mungkin dalam keadaan kita ini terhimpit, saudara, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam keluarga atau apapun juga usaha, saudara. Nah, mintalah kepada Roh Kudus, saudara. Karena memang di saat ini, saudara, ya, tidak ada Tuhan Yesus lagi, saudara. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Yang ada kita dibantu oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus ini peranannya sangat penting bagi kita, saudara. Ya. Nah, seperti pada zaman dahulu, saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ada seorang nabi yang besar yang dipakai oleh Allah, ya, yaitu yang namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu kalau seandainya kita pelajari di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 11, saudara, ya, itu adalah tentang pemulihan.
pemulihan untuk bangsa Israel. Nah, siapa ini Nabi Yesaya ini, saudara? Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang besar, nabi besar di dalam Alkitab kita, ya. Dia hidup sekitar di abad ke-8 sebelum Masehi, atau tepatnya sekitar 742 sebelum Masehi, saudara. Ya. Nah, Nabi Yesaya ini adalah seorang putra dari Amos yang berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Nah ini Nabi Yesaya ini dipanggil oleh Tuhan, saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 1, saudara. Ini salah satunya Nabi Yesaya melihat penglihatan. Ya. Karena zaman dulu, saudara, kalau seandainya Allah ingin menyatakan sesuatu kepada umatnya, dia akan menyatakan kepada orang tersebut, di mana orang tersebut menurut pengukuran Allah itu memang Allah akan pakai. Ya, Yesaya 6:1 kita lihat, saudara, ayat ya. Pertama kali Yesaya dipanggil oleh Tuhan yaitu pada saat Raja Uzia ini mati, saudara. Ya, Raja Uzia mati dan dia melihat ada Allah ya saudara menutupi bait suci. Bisa ditampilkan Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku ini Yesaya. Ya. Aku di sini Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi artinya pada saat di situ Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menampakkan kepada Yesaya. Sehingga Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ya. Jadi pada zaman dahulu, saudara, zaman dahulu itu Tuhan memilih, ya, baik itu Nabi Musa, lalu Daud, Saul, itu Tuhan memilih, saudara. Makanya puji syukur, saudara, pada saat ini Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus sehingga setiap orang, saudara dan saya, ibu dan bapak, saudara, itu akan menerima namanya kuasa dari Roh Kudus. Jadi Allah sekarang ini tidak memilah-milah orang, saudara. Yang penting hati kita, ya, menerima kuasa Tuhan, percaya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, ya, Tuhan Allah akan memberikan Roh Kudus, saudara. Amin. Nah, makanya kita puji Tuhan, saudara, ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga sehingga dia mencurahkan Roh Kudus. Ada nanti hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, nah. Oleh sebab itu, saudara, dalam penglihatan Yesaya melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menerima panggilan menjadi nabi. Nabi Yesaya itu sadar, saudara, pada saat dia melihat, oh ini panggilan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu pada saat dia melihat Allah Bapa, saudara, ya, sedang duduk di atas tahtanya, dia bergerak, saudara. Walaupun kita melihat Yesaya ini seorang bangsawan, orang yang kaya, ya, orang yang kaya, ya. Walaupun Nabi Yesaya seperti kita, ya, seperti kita manusia, ya, terkadang kita tidak mampu. Tuhan memberikan tugas, waduh, jangan saya tidak mampu, saudara. Begitu juga saya, saudara. Ya, pada saat dilimpahkan untuk mengembalakannya, pada saat di situ saya pun tidak mampu. Merasakan minder
bisa atau tidak, karena memang ya saya tidak ada rencana, tidak ada cita-cita saudara untuk mengembalai sebuah gereja ya, di mana sinodenya juga yang luar biasa ya, yang luar biasa besar. Nah, pada saat saya diutus saudara, bisa apa enggak ya, saya juga masih meragukan. Demikian juga Nabi Yesaya, dia ragu saudara bisa atau tidak. Tetapi karena ada dorongan dari hati ya, tuntunan dari Roh Kudus, sehingga semuanya Yesaya mengambil tugas tersebut di dalam Yesaya 6 ayat 8 saudara ya. Ayat 6 Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, aku di sini saudara, aku adalah besar nih untuk aku, yaitu Allah Bapa. Maka sautku, Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya menawarkan, walaupun dia tidak bisa, tetapi dia menawarkan karena dia percaya di dalam dia menjalankan tugas-tugasnya, pasti Tuhan Allah menyertainya. Yang penting apa? Yang penting ada hati yang tulus, yang memberikan hatinya untuk kemuliaan Tuhan saudara. Nah, begitu juga di dalam gereja saudara. Ya, contohnya saya, saudara, ya saya antara bisa atau tidak, tetapi saya berkeyakinan kalau seandainya saya bergantung mengandalkan Tuhan, tiada yang mustahil, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah engkau mengandalkan manusia. Makanya lagu tadi, berserulah, Yesus, Yesus aku berseru. Yesus, Yesus aku memanggil namamu. Selama perjalanan gereja kami saudara ya, memang ini yang dijalankan. Kita hanya berseru-seru kepada Yesus saudara, biar Yesus yang mengatur gereja ini saudara ya. Setiap ya Jumat, minggu pertama saudara, kita ya berseru saudara. Di dalam doa semalaman saudara, kita berseru saudara kepada Yesus. Karena kenapa? Karena kita orang kecil saudara. Kita tidak bisa apa-apa saudara. Ya. Semuanya yang kita alami, yang semua kita miliki, itu hanya kemurahan dari Tuhan saudara. Harta, benda, keluarga, anak, itu atas kemurahan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu pada saat kita terima saudara, jadilah engkau seperti danau Galilea yang mengalirkan berkatnya juga kepada banyak orang. Makanya Yesus mengatakan, pergilah ya kan ke seluruh dunia, ke ujung-ujung dunia ya, kabarkan Injil saudara, supaya apa? Nama Yesus yang dimuliakan. Jadilah kita saksi. Ya, saksi itu bukannya seorang pengkhotbah, bukan saudara. Bukannya seorang yang ada di atas mimbar ini, bukan saudara. Saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara tempatkan, itu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan melalui apa? Perbuatan perkataan kita saudara. Mengabarkan Injil saudara bukannya suatu harus firman Tuhan, khotbah, tidak saudara. Yang terpenting apa? Yang terpenting kasihilah kepada sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang Yesus ajarkan saudara, dia turun ke bumi ini saudara, membawa dua hukum ya. Yang pertama mengasihi kepada Allah, yang kedua mengasihi kepada sesamamu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan apa? Tidak mungkin engkau mengasihi kepada Allah yang tidak kelihatan, sedangkan engkau tidak mengasihi kepada orang yang kelihatan.
Artinya kita jangan terkecoh, saudara. Jangan terkecoh kepada orang-orang ya yang mungkin mulutnya manis, tetapi perbuatannya dipertanyakan. Ya, jadi ini yang Yesus ingin menjelaskan bahwa rubah karakter kita. Kalau seandainya kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, Yesus adalah sumber kekuatan kita, rubah karakter kita, saudara. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Tunjukkan bahwa kita adalah saksi Tuhan Yesus. Ya, jadi bukannya seorang hamba Tuhan atau pendeta atau pelayan Tuhan, saudara, tetapi kita semua adalah saksi Tuhan. Ya, saksi Tuhan. Ya. Jadi inilah Yesaya mengatakan, ini lu aku, Tuhan, utuslah aku. Jadi Yesaya menawarkan untuk Tuhan, ya, untuk mengutus dia walaupun dia tidak mampu. Ya. Jadi pelayanan Yesaya ini melayani selama 60 tahun, ya, ia menyerukan yang dia serukan pertobatan, kesetiaan kepada Tuhan waktu zaman Israel. Karena bangsa Israel itu, saudara, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu menyakitkan hati Tuhan. Seperti kita semua, saudara. Sadar tidak sadar, ya, kita pun sering menyakitkan Tuhan. Contoh, saudara. Memang waktu zaman dulu, zaman Israel, penyembahan berhala itu melalui patung-patung. Tetapi saat ini, saudara, itu bukannya melalui patung, tetapi lihat, melalui uang, usaha, atau hobi, ya kan? Terkadang dari usaha, lalu pekerjaan, hobi, kita meninggalkan Tuhan. Ya, memang kita tidak terlepas, ya, tidak terlepas yang dari namanya uang. Tetapi, saudara, firman Tuhan mengatakan engkau tidak mungkin mempunyai dua tuan. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan pun menyadari, saudara, agar kita hidup seimbang antara kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, saudara, di surga atau kerohanian. Itu harus seimbang, ya. Nah, oleh sebab itu Yesaya menyerukan pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan serta mengkritik dosa-dosa dan ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Nah, ini, ya, Yesaya melakukan. Jadi apa, saudara? Ya, Yesaya berseru kepada ini bahwa penghakiman Tuhan atas dosa dan ketidaksetiaan. Penghakiman Tuhan itu ada, saudara. Ya, kalau seandainya kita belajar Som, saudara, itu ada yang namanya kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tapi sebelum itu ya menghadapi segala cobaan, ya, yaitu bisa, ya, kalau seandainya masuk ke situ itu diajarkan, saudara, tentang penghakiman bagaimana, ya. Nah, lalu yang kedua, saudara, pesannya pentingnya harapan akan Mesias yang akan datang. Nabi Yesaya ini banyak sekali nubuat-nubuat, ya, di dalam Yesaya. Sebelum Yesus datang, ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya, ya, di dalam Yesaya bahwa Yesus akan datang. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 6. Ya. Yesaya 9 ayat 6 bisa ditampilkan. Ini adalah nubuat dari Nabi Yesaya bahwa di kemudian hari akan datang seorang Bapak yang kekal. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud
Dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi artinya besar kekuasaannya, ada keturunan dari Daud akan lahir, saudara. Yaitu yang namanya Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi ini adalah nubuat dari Nabi Yesaya. Nah, oleh sebab itu warisannya apa? Yesaya memiliki warisan yang besar dalam sejarah Israel dan kekristenan. Ya, ia dianggap sebagai salah satu nabi terbesar dalam Alkitab dan pesannya masih relevan hingga saat ini. Masih relevan. Ya. Nah, tema pada siang hari ini saya baru masuk ke tema, saudara, yaitu di dalam Yesaya 61 ayat 1, saudara. Ya. Ini menyatakan relevannya sampai saat ini, ya. Bagaimana ini kaitannya dengan Yesus Kristus. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan apa, saudara? Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Allah telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk memberitakan berita baik kepada orang-orang yang tertindas, untuk membalut luka hati yang luka, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung, dan kepada orang-orang yang terbelenggu kebebasan dari penjara. Ya. Yesaya 61 ayat 1 ini adalah suatu gambaran bahwa ayat ini masih berlaku sampai saat ini. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku, ini pernyataan Yesaya. Ya. Roh Tuhan dalam Alkitab memiliki makna yang mendalam, saudara. Jadi dia berkata apa? Roh Tuhan ada padaku. Nah, begitu juga kita, saudara, ya kan? Roh Tuhan itu menggambarkan artinya sekarang adalah Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus itu sama, saudara. Zaman sekarang Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita mengatakan apa? Orang percaya, ya, orang percaya kepada Yesus itu akan memiliki namanya Roh Kudus. Nah, kalau seandainya belum memiliki Roh Kudus, saudara minta, saudara. Ya. Karena itu dikasih dengan cuma-cuma, saudara. Ya. Yang penting apa? Yang penting kita hidup dengan perintah dari Tuhan Yesus, sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Peranan Roh Kudus apa? Itu ada di Psalm, saudara. Ya, kita belajar tentang Roh Kudus. Ya. Maknanya apa, saudara? Kalau seandainya Roh Tuhan ada di kita, saudara, yang pertama yaitu kita memiliki kuasa ilahi. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan kuasa Roh Kudus itu lebih besar dibandingkan kuasa yang ada di dunia ini. Makanya kemarin saya bilang, saudara, janganlah engkau takut dengan yang namanya setan atau apapun juga, saudara, karena kuasa kita lebih tinggi, saudara. Ya. Kita nggak usah takut, saudara. Ya. Tetapi dengan catatan, saudara, kita tidak bisa mengusir iblis, tidak bisa membunuh iblis, saudara. Ya. Iblis hanya bisa dibunuh oleh Tuhan Yesus. Ya. Ini harus diingat, saudara. Ya. Iblis itu kita tidak bisa, saudara. Tetapi kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, ya. Kuasa ilahi, Roh Tuhan merupakan kuasa ilahi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kita diajarkan yang pertama kuasa Roh Kudus, yang kedua kuasa dari iman. Tapi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya apa, saudara? Lihat, saudara, kalau seandainya saya melihat orang yang sakit, ya,
Ada yang disembuh saudara tanpa ke dokter. Beberapa hari yang lalu mungkin ke ibu-ibu WBI pernah mendengarkan cerita dari ya istri saya, ya kan? Dia mengalami sakit saudara. Ya maaf saja sampai dia mengeluarkan pipisnya itu berdarah saudara. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia hanya pujian penyembahan, dia ya minum air saudara, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan saudara. Lalu yang kedua saudara, itu dia sehabis melahirkan anak saya, yang satu yang kedua, ya, dia mengalami kayak semacam stroke ringan, ya sampai bibirnya mengok saudara. Itu kalau seandainya secara kedokteran itu udah masuk ke stroke saudara, ya kan? Tetapi di situ dia dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu oleh hamba Tuhan suruh minum obat puyer bintang 7. Hanya puyer bintang 7. Waktu itu ya paling 2000 saudara. Dia minum di situ ya memang sehari ya mungkin sekitar 7 hari kali ya. Puji Tuhannya sembuh saudara. Artinya apa? Ada Roh Kudus. Nah begitu juga kita, kalau seandainya kita menghadapi sesuatu apapun juga, mintalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan menghibur kita, saudara. Kita tidak punya uang misalnya, ya kan? Tidak punya uang, saudara. Minta kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus juga nggak mungkin langsung ngasih uang, nggak mungkin saudara. Tetapi Roh Kudus akan membuka jalan. Membuka jalan ya kita punya keahlian apa, terkadang ya ada seseorang yang mengajak bekerja. Akhirnya kita dapat uang saudara. Himpitan saudara, masalah besar saudara. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa melalui masalah itu saudara. Inilah kuasa dari Roh Kudus, kuasa ilahi ya. Lalu yang kedua makna roh Tuhan ini adalah pemberian Tuhan. Roh Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dipilihnya untuk melakukan tugas tertentu. Ini catatan yang terbesar saudara. Saudara menerima Roh Kudus atau Roh Tuhan saudara, menurut Nabi Yesaya, berarti saudara mempunyai misi yang harus dijalankan. Mempunyai misi Tuhan yang harus saudara dan saya harus dijalankan. Ya saya pun ya puji nama Tuhan ya Tuhan pakai ya. Tuhan memberikan Roh Kudus, saya pun harus menjalankan misi dari Tuhan. Bisa atau tidak itu belakangan saudara. Yang penting kita menjalankan. Kita minta tuntunan dari Tuhan. Banyak sekali nabi-nabi saudara. Ya kan? Musa, memang dia bisa. Ya kan? Emang dia pintar? Enggak, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus lihat, saudara. Apa orang pintar? Enggak. Kalau seandainya dilihat dari latar belakangnya, ya dia hanya sebagai orang nelayan, orang kasar. Ya kan? Kalau seandainya dilihat itu ya secara pendidikan ya lebih tinggi saudara daripada murid-muridnya. Tetapi lihat, kalau seandainya Roh Kudus yang bekerja, orang yang tidak ada, yang tidak diperhitungkan, itu Tuhan akan pakai. Amin. Contohnya siapa? Daud. Ya kan?
Apa Daud diperhitungkan menjadi raja? Enggak, saudara. Kalau seandainya dilihat dari sejarahnya, Nabi Samuel datang ke Isai bapaknya. Bapaknya apa? Tidak memperhitungkan. Daud seorang gembala, ya kan, seorang gembala domba, saudara, yang wajahnya kemerah-merahan, ya. Kalau seandainya kemerah-merahan berarti ya lemah gemulai, saudara. Tetapi saudara kakak-kakaknya itu bagus perawakannya. Disodorkanlah, ya kan, ke Nabi Samuel. Tapi Tuhan Allah tahu, saudara. Oh, bukan ini. Allah melihat apa? Allah melihat hati. Bukan melihat perawakan. Ya. Yusuf, saudara. Yusuf bagaimana, ya, sebelum menjadi penguasa Mesir. Ya kan, dia sampai dibuang ke sungai, ke sumur, ya, sampai di penjara, dan sebelum akhirnya masuk menjadi penguasa. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus pada saat kita menyaksikan penyalipannya, apa kita percaya, saudara, bahwa Yesus itu akan dipakai oleh Allah? Secara pikiran logika kita, saudara, kita pun mungkin akan mengikuti orang-orang pada zaman itu, saudara. Karena memang tidak dianggap, saudara, Yesus yang lemah, ya kan, yang tidak membalas, saudara. Saudara percaya saat ini, saya yakin, saudara. Saya yakin karena kenapa? Saudara melihat sejarah. Tapi pada saat melihat kenyataan, ya, pada saat kita berdiri pada zaman itu, saudara, kita pun ya masih tanda tanya. Masih tanda tanya, ikut orang-orang yang menganiaya Tuhan atau tidak. Karena kenapa? Banyak sekali sekarang nih, banyak sekali hamba-hamba Tuhan menawarkan kabar baik. Ya kan, kabar baik, ya, kepada kita semua, tetapi ada juga orang yang menolak. Nyatanya mengakunya dia orang Kristen, tetapi ya dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Boro-boro ke gereja, saudara. Berdoa aja tidak, saudara. Banyak yang demikian, saudara. Itu namanya bukannya Kristen. Seorang hamba Tuhan mengatakan apa? Kekristenan itu bukannya agama. Janganlah engkau kekristenan itu menjadi ibadah yang ritual saja. Justru kekristenan itu engkau tunjukkan bahwa engkau adalah murid Tuhan. Engkau adalah murid Kristus, saudara. Yang menjadi apa? Yang menjadi panutan bagi banyak orang, saudara. Inilah artinya kekristenan. Jadi Kristen itu bukannya agama. Kalau seandainya dilihat dari sejarah Alkitab, Kristen itu disebut disebut murid-murid dari Kristus, saudara. Ya, di Alkitab ada, saudara, nama Kristen, ya. Jadi yang kedua pemberian Tuhan, dan yang ketiga yaitu panduan dan bimbingan. Ya, tentang Roh Tuhan ini. Roh Tuhan juga memberi panduan dan bimbingan bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya, yang hidup, yang dalam hidup mereka. Jadi membimbing, Roh Kudus itu membimbing. Oh, harus jalan begini. Contoh gini, kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, ya kan, atau mencuri, terkadang ada suara hati kecil kita, jangan, engkau jangan mencuri. Nah, itu Roh Kudus, saudara, ya. Jadi saudara, ya, Roh Kudus ini adalah karunia ya yang Tuhan berikan ya kepada orang percaya, saudara, ya. Nah, inilah tentang Roh Tuhan, saudara, ya. Roh Kudus ini memiliki apa? Kuasa dan otoritas, lalu panduan dan bimbingan dan pertumbuhan rohani, saudara. Ya. Ini tentang Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Lalu yang kedua apa? Ayat tadi Yesaya 61 ayat 1, saudara.
Yang kedua, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena, ya kan, oleh karena, ya. Jadi roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Mengurapi aku. Jadi roh Tuhan itu ada karena Tuhan yang telah mengurapi. Begitu juga waktu dulu saudara, murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus karena sudah Tuhan yang mengurapi, saudara, ya. Makna pengurapannya itu apa? Memberikan kuasa. Memberikan kuasa. Makanya kenapa kalau seandainya pemilihan presiden, ya kan, presiden itu dia berjanji, itu pengurapan, ya kan? Dia kan berjanji di gedung MPR, ya kan? Artinya apa? Diberikan kuasa, memberikan kuasa atau otoritas untuk melakukan tugas tertentu. Nah, begitu juga kita, saudara, kita sudah diurapi oleh Tuhan, menerima Roh Kudus, kita harus melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan, saudara. Tugasnya apa? Ya itu, mengasihi kepada sesama, berubahlah karakter, ya. Itu, saudara, ya. Jadi ini tentang pengurapan, saudara, ya. Jadi memberikan kuasa dan pemberkahan, saudara, pemberkahan atau penyucian dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Tuhan mengurapi, ya, sehingga kita hidup dalam penyucian dari Tuhan. Dan pemilihan, saudara, ya, pemilihan menunjuk kepada seseorang untuk melakukan tugas juga. Ya, tugas. Nah. Ya, jadi roh Tuhan Allah ada padaku, itu yang pertama, saudara, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Perkataan Yesaya itu yang kedua. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Yang ketiga yaitu mengutus aku, saudara. Ya, mengutus aku ini artinya apa? Di dalam ayat ini, saudara, Yesaya mengatakan mengutus aku kepada orang-orang yang tertindas. Nah, kita pun demikian. Kita sudah menerima Roh Kudus, telah diurapi oleh Tuhan, dan pada akhirnya apa? Kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara bukannya berarti secara materi, bukan, saudara. Yesus datang ke dunia ini, dia mencari orang yang sakit. Ya. Daud, saudara, waktu dia bersembunyi di gua Adulam, itu ya bertemu dengan siapa? Orang-orang yang memang orang-orang yang sengsara dan tertindas, orang-orang yang banyak hutangnya, perampok, saudara. Artinya orang yang sakit. Justru gereja, saudara, gereja ini adalah saudara? Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Saling menguatkan dan menjadi saluran berkat bagi orang yang tertindas. Karena tidak semua orang, ya, contoh kita lah. Tidak semua orang, ya, tidak semua kita, ya kan, bersukacita dalam keadaan harta yang berkelimpahan, tidak, saudara. Justru disinilah, saudara, arti dari saling mengasihi, saling menguatkan, saudara. Ya. Jadi orang tertindas kesengsaraan. Jadi bukannya dalam arti kata ya secara fisik, tidak, saudara. Secara pikiran, saudara. Bagi orang yang diberkati, saudara, jadilah engkau jadi danau Galilea, jangan jadi laut mati. Laut mati artinya apa? Tidak ada kehidupan. Berkat hanya diterima sendiri, saudara.
Berkat ya diterima sendiri saudara, kayak laut mati, tidak ada kehidupan. Lebih baik saudara jadi danau Galilea, terima berkat disalurkan kembali. Ya. Jadi pelayanan kepada orang tertindas. Dan yang kedua saudara, ya Yesaya mengutus aku, utuslah aku ya kepada saudara, tentang pelayanan, dan dia memberitakan berita kabar baik. Nah kita pun saudara, beritakanlah kabar baik. Ya, beritakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya kita memberitakan bahwa setelah kehidupan ini kita ada kehidupan yang lain saudara. Nah setelah kehidupan ini kita mau kemana saudara? Nah, apakah saudara sudah yakin saudara bahwa setelah saudara meninggalkan dunia ini saudara akan bertemu dengan Yesus? Jangan sampai Tuhan berkata dalam firman Tuhan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Justru di sini saudara artinya kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pada saat kita meninggalkan dunia ini saudara, tertutup semua pintu untuk memperbaiki kesalahan saudara. Selama saudara dapat melayani, layanilah. Ya, melayani. Beritakan kabar baik saudara. Beritakan kabar baik, jangan khotbah saudara ya. Tapi dari karakter, dari perbuatan, dari mengasihi kepada sesama. Teladan Tuhan Yesus. Karena kalau seandainya dilihat saudara perjalanan Tuhan Yesus, saudara saya belajar ya, bagaimana orang-orang percaya kepada Yesus saudara, bukannya dengan khotbah saudara, tetapi dengan tingkah laku. Tingkah laku Yesus, pelayanannya, itu orang akan tergerak hatinya. Karena memang zaman dulu tidak ada agama saudara ya. Nah, jadi yang pertama utus aku ini saudara, Yesaya memiliki tugas pelayanan ya kepada orang tertindas, lalu memberitakan kabar yang baik ya. Dan yang ketiga saudara yaitu pembebasan. Jadi Yesaya memiliki tugas untuk mengabarkan ya, memberitakan pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan dari ketindasannya saudara, ketindasan bangsa Israel ya. Nah, ketindasan. Nah begitu juga saudara, kita memberitakan ya kan, memberitakan pembebasan, yaitu dengan apa? Dengan darah Yesus saudara ya. Apa kaitannya dengan Yesus saudara ya kan? Nah, Nabi Yesaya apa kaitannya dengan Yesus? Coba Lukas 4 ayat 18 sampai 19 kita buka. Ini adalah sebagai penggenapannya saudara. Lukas 4 ayat 18 19. Roh Tuhan ada padaku. Sama kan? Sama dengan yang di Yesaya. Ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini adalah penggenapan di perjanjian baru. Yang tadi kita belajar dari perjanjian lama, ya kan? Sebelum Yesus ada. Nah, sekarang saudara, Lukas mengatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh ku-nya ini adalah Yesus saudara. Ya, ku-nya besar. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia mengurapi aku, yaitu Bapa mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin siapa? Kita semua saudara. Dan ia telah mengutus aku yaitu Yesus. Ya, akunya itu besar.
Orang-orang miskin siapa? Kita semua. Miskin di sini bukannya miskin secara materi, tetapi apa? Miskin dari pengetahuan tentang kerajaan Allah, saudara. Kita adalah orang-orang yang bersyukur, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memiliki Yesus, ya, yang telah berkorban, ya, menebus dosa-dosa kita sehingga kita disucikan, saudara. Kalau seandainya enggak, ya kita binasa. Dalam arti kata binasa itu kita akan masuk ke dunia ke neraka, saudara. Ya, tapi karena dengan darah Yesus kita diselamatkan, saudara. Karena kenapa? Kita hidup itu membawa dosa kutukan, saudara. Makanya saudara, kita tidak tahu orang tua kita atau nenek kita atau kakek buyut kita itu mempunyai sesuatu apapun juga, saudara, ya kan, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita mau tidak mau harus masuk, harus menyucikannya dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa memutuskan dosa kutukan itu, saudara. Ya, jadi ada 3 poin, saudara, pada pagi hari ini, saudara, ya. Yang pertama, ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, percayalah, saudara. Yang pertama, saudara harus percaya bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Ya. Lalu yang kedua, percaya bahwa Yesus sudah mengurapi kita. Dan yang ketiga, Yesus mengutus kita, saudara, untuk melakukan teladannya, memperlihatkan teladan Yesus, saudara. Ya. Pada siang hari ini, ya, firman Tuhan, ya, tentang pemulihan di dalam kuasa Roh Kudus, ya. Pemulihan melalui kuasa Roh Kudus atau kuasa dari Roh Tuhan. Ya, kita satu-satunya, kalau seandainya kita mau pulih, saudara, kita minta kepada Yesus. Ya, kita minta kepada Sang Pemilik kehidupan ini, ya, biar Tuhan memakai kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang akan memberikan jalan, ya, di dalam setiap mungkin di dalam setiap kebuntuan kita, Tuhan akan membuka jalan. Amin. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya undang untuk pelayan-pelayannya. Kita akan memasuk perjamuan kudus, yaitu makan sehidangan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa perjamuan kudus ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah berkorban di 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, saudara persiapkan hati, pikiran saudara untuk menerima hidangan pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Tunaikan pujian ini sekali lagi dari awal dengan darah-Mu. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku anak panggil Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku lah anak-Mu, oh Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara, hidangan perjamuan kudus ini hanya untuk anak-anak atas 12 tahun dan yang sudah dibaptis. Jadi bagi anak-anak kecil dimohon untuk tidak mengambil perjamuan kudus. Sebelum memasuki perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita bangkit berdiri dan arahkan roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Sebab yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita melambangkan dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur kita di tangan kanan di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kanan kita melambangkan dari darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum. Haleluya dalam nama Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkorban untuk kami. Tubuhmu Engkau remukan, diremukan, dicecah untuk menanggung dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sikata payalaba yalaba yalaba yalaba. Engkau memulihkan kami pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau memulihkan keluarga kami ya Bapa, sikata payalaba. Haleluya, haleluya. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Benar Tuhan, puji syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, perjamuan pada pagi hari ini Tuhan membuat kami semakin percaya dan terus mengandalkan Engkau dalam segala proses kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menaburkan berkat firman yang kita rasakan pada pagi hari ini, sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Lambaikan tangan yang diberkati oleh Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa sekali lagi. Ya, kita percaya kasih Tuhan selalu yang terbaik dan yang terindah. Amin. Ya, kita sebelum persembahan dijalankan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu yang luar biasa dan berkat-Mu yang terus nyata dan kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, apapun yang kami taburkan Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu yang terbaik, siap kami berikan yang terbaik Tuhan dari berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami percaya persembahan pada siang hari ini, kami percayakan semuanya, segala apapun yang diperlukan untuk rumah-Mu Tuhan, di gereja Betani Jemaat Immanuel khususnya. Kami percaya Engkau yang menyediakan semuanya, Engkau yang melengkapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bagi kita yang siap memberikan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Persembahan langsung ke kotaknya atau lewat kiris bisa kita naikkan satu pujian, begitu besar kasih Allah. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Yang sudah memberi kita bangkit berdiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
Tuhan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Terima kasih buat persemahannya, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya, pengumuman pada siang hari ini seperti biasa, kita hari Jumat ini ada doa semalaman. Hari Jumat jam 10 pagi ada 2 sesi, jam 10 pagi 10 malam. Jumat malam jam 10 sampai jam 12. Jumat ini tanggal merah ya? Oh. Iya kali ya teh. Oh, potong B. Kita mau potong B juga. Ya. Oke, nanti kita akan umum. Oke, nanti doa semalaman akan diumumkan di grup Betani Jemaat Immanuel, dan untuk ibadah WBI dan youth nanti diumumkan kembali masing-masing ibadahnya, masing-masing ketua. Oke, dan untuk selanjutnya ada ibadah raya seperti biasa jam 10 pagi dan diselingi dengan sekolah minggu. Dan seperti biasa ya, untuk yang rindu untuk melayani Tuhan, kesempatan yang terbaik Tuhan sediakan. Tadi Bapak Gembala sudah menyatakan dari firman yang sudah ditaburkan, kesempatan yang Tuhan kasih setiap hari, setiap menit itu sangat berharga. Dan ya, kalau yang belum melayani, saatnya telah tiba. Sudah mendengarkan firman Tuhan, buka hati, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan, jangan pernah menolak. Dan kalau kita sudah nyatakan, mungkin di saat kita mengalami sesuatu hal yang mungkin terasa tidak enak, dan kita sudah menyatakan kepada Tuhan bahwa kita akan melayani. Kalau ya contohnya di saat kita sakit, kalau kita sembuh, saya mau melayani Tuhan. Dan apa yang telah kita ucapkan harus kita jalankan. Dan ya, kita sudah mengenal Tuhan, kita yang hadir saya percaya sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Dan ya, kesempatan untuk melayani Tuhan jangan disia-siakan. Ya, mumpung gereja kita masih luar biasa ya saat ini. Ya, Tuhan berkati, dan kita percaya kita mau sama-sama memenuhi kerajaan sorga yang kekal. Amin. Siapa yang mau memenuhi kerajaan sorga yang kekal? Semuanya pasti mau ya. Kita juga mau, saya juga mau. Kalau bisa saya masuk duluan. Ya, makanya kita buka hati, kita melayani Tuhan. Waktu yang Tuhan kasih semuanya sangat berharga. Amin. Ya, bisa menghubungi saya atau anak saya Verlin. Ya, kita maju bersama Tuhan, khususnya di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel, membuka lowongannya banyak banget. Karena buat pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, itu aja pengumuman pada hari ini. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita naikkan satu pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi lagu pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan mendengarkan dan jawab doaku. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Kau sediakan dan pimpinanmu selalu luar biasa. Kami telah selesai Tuhan ibadah pada hari ini. Kami rasakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada hari ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik, pengkhotbah dan yang lainnya Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang luar biasa, hamba-hamba-Mu yang bertumbuh semakin hari semakin Tuhan dahsyat di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari banyak memenangkan jiwa Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah kesatuan hati di dalam melayani Engkau Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu juga tercurah untuk apapun kerinduannya Tuhan, baik dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarganya, semuanya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan gereja yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya semua kegiatan yang ada Tuhan, berkati dengan kasih-Mu yang luar biasa. Berikan cuaca yang terbaik, kesehatan yang terbaik, sehingga keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan bisa datang Tuhan dan pulang tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Engkau berkati Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya, istri, anak, mantu dan cucunya, semuanya Engkau berkati Tuhan. Segala apapun Tuhan kerinduannya Tuhan, baik dalam pelayanan, keluarganya dan pekerjaannya, semuanya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua visi dan misi gereja Tuhan.
Khususnya Tuhan, tak pernah berhenti pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami memiliki ruko yang Kau sediakan secara ngontrak Tuhan. Tapi visi dan misi kami Tuhan, Engkau akan menyediakan tempat yang terbaik Tuhan, secara permanen Tuhan, untuk kami boleh berteduh bernaung di dalam kerajaan-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Dimanapun tempatnya Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau akan selalu memilih yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu selalu luar biasa Tuhan, khususnya di dalam rumah-Mu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang hadir juga Tuhan, Engkau terus lipat kali gandakan Tuhan. Jiwa-jiwa yang selalu merindukan Engkau Tuhan dan selalu terus memandang salib-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, para pengerja-Mu dan jemaat-Mu terus Tuhan memenuhi ruangan-Mu Tuhan yang Kau sediakan, kursi-kursi yang Kau sediakan Kau penuhi dengan jiwa-jiwa yang luar biasa, yang selalu rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun Tuhan di dalam rumah-Mu, khususnya di Gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terang-Mu terus terpancar Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan di Gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, Kau berkati keluarga Pak Agus yang sudah menyediakan rukonya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya segala apapun kerinduannya, baik dalam pelayanan dan pekerjaannya dan keluarganya, semuanya Kau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya biarlah damai sejahtera-Mu menyertai bangsa dan negara kami, dan roda pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, Kau berkati selalu, biarlah dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Engkau sediakan. Kami percaya semuanya telah Engkau sucikan dan kuduskan untuk selalu berguna bagi sumber kesehatan tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Engkau, dan kami percaya berkat yang luar biasa selalu Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan arahkan tangan kita, pikiran kita kepada Tuhan yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Tuhan memiliki rencana besar untuk hidupmu, dan kamu dipilih untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membawa harapan dan sukacita. Terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, dimanapun Tuhan tempatkan, kita akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang memberikan damai, sukacita, dan memberikan kesejahteraan kita di dalam keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan yang akan memberkati kita mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.